kemarau. Pembelajaran 5 dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah membuat kalimat ajakan, aturan menghemat air bersih di sekolah, dan juga membandingkan dan mengurutkan berat benda dengan satuan tidak baku. Masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, kalimat ajakan itu biasanya ditandai di depannya ada kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau yuk. Nah, kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru itu tandanya seperti I terbalik. Perhatikan contoh berikut ini. Berilah tanda checklist pada kalimat ajakan yang sesuai. Yang pertama, siramlah tanaman di halaman Deli. Kedua, mengapa tanaman bungaku layu? Yang ketiga, mari kita menyiram tanaman bunga yang layu. Nah, kira-kira dari 3 kalimat tersebut, mana yang termasuk kalimat ajakan? Iya, betul. Kalimat yang ketiga. Karena di kalimat yang ketiga itu depannya ada kata apa? Mari. Iya, berarti di checklist. Nah, pada kalimat yang pertama disebut dengan kalimat perintah. Nah, di depannya ada kata lahnya. Siramlah, buanglah. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat perintah. Sementara kalimat yang kedua itu termasuk ke dalam kalimat tanya. Di belakangnya ada tanda tanya, ya. Sekarang perhatikan satu contoh lagi. Nah, kalian bisa nggak buat kalimat ajakan dari kata menghemat? Ya, nah kalau mau membuat kalimat ajakan, ingat depannya ada kata mari, ayo, atau yuk. Nah, coba kita tulis dulu ya. Kita tulis mari. Nah, lalu dilanjutkan. Subtema kita judulnya musim kemarau. Kira-kira apa yang harus dihemat pada musim kemarau? Iya, air. Jadi dapat kita tulis, mari menghemat penggunaan air di rumah. Ya, bisa buat kalimatnya seperti itu. Anak-anak, dengarkan dan simak cerita berikut ini ya. Judul dari cerita ini adalah Suasana pada Musim Kemarau. Nah, judul itu biasanya ada di atas sebuah tulisan dan dicetak tebal. Saat itu musim kemarau sangat panjang. Air sungai mulai surut. Sawah-sawah pun mulai mengering. Banyak desa yang kekurangan air. Sumur-sumur di rumah penduduk pun ikutan kering. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, hanya ada satu sumber air yang tersisa. Semua warga mengambil air di sana. Mereka harus bersabar mengantri untuk mendapatkan air.
Oleh sebab itu, kita harus selalu menghemat penggunaan air ya, tidak hanya di rumah, tapi juga di sekolah. Anak-anak, pada musim kemarau, persediaan air berkurang dikarenakan hujan yang jarang turun. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan air baik di rumah maupun di sekolah. Hemat artinya tidak boros, ya. Nah, berikut merupakan aturan menghemat penggunaan air di sekolah. Yang pertama, hemat air saat mencuci tangan. Nah, ketika kamu sedang menggosok tanganmu dengan sabun, matikan keran airnya dulu. Ya, kamu gosok dulu tangan kamu sampai menyeluruh dengan baik dan benar. Setelah itu, baru nyalakan kembali keran airnya. Yang kedua, hemat air saat menggunakan toilet sekolah. Dan yang ketiga, hemat air saat menyiram tanaman di pekarangan sekolah. Nah, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya. Karena jika kita menyiramnya secara berlebihan, akar tanaman itu akan cepat membusuk. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari cara mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Nah, hari ini mari kita membandingkan dan juga mengurutkan hasil pengukuran berat benda dengan satuan tidak baku. Perhatikan contoh berikut ini. Ada 3 benda yang diukur dengan satuan tidak baku. Yang pertama, buku cerita, bola, dan mobil-mobilan. Berat buku cerita adalah 11 kelereng. Bola beratnya 9 kelereng. Sementara mobil-mobilan beratnya 15 kelereng. Nah, dari ketiga benda itu, benda manakah yang paling berat? Iya, yang paling berat adalah yang paling banyak kelerengnya, yaitu mobil-mobilan. Nah, untuk benda yang paling ringan adalah bola. Sekarang, mari kita urutkan benda tersebut dari yang paling ringan, yaitu bola, buku cerita, dan mobil-mobilan. Sementara, urutan benda dari yang paling berat adalah mobil-mobilan, buku cerita, dan bola. Nah, mudah kan cara mengerjakannya? Setelah ini, kerjakan latihan di buku paketmu halaman 45, 48, dan 49. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa selesai belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.